Halo, selamat datang di channel Ganesha Aksara. Jadi di sini kakak akan melanjutkan lagi teori asam basa, yaitu teori yang kedua, itu adalah teorinya Bronsted-Lowry. Jadi nanti di Bronsted-Lowry kita tidak lagi harus menggunakan pelarut air. Jadi kita bisa menggunakan lebih dari satu fase. Ya, jadi nanti yang kita mainkan di sini itu adalah proton atau H+. Jadi di teori Bronsted-Lowry kita akan mainnya H+ nanti. Dia bilang di sana asam adalah senyawa yang dapat memberi atau donor proton. Kalau basa itu adalah senyawa yang dapat menerima atau akseptor proton. Berarti nanti perumpamaan aja, nanti H+ itu adalah sebagai uang. Jadi nanti siapa yang lebih kaya, dia yang akan mendonorkan. Nanti yang lebih miskin, dia yang akan menerima. Ya, makanya di sini kakak udah buatkan bahwa jumlah H pada asam itu lebih besar dari jumlah H pada basa. Kakak punya contoh soal, yaitu yang pertama adalah tentukan katanya pasangan asam basa konjugasi dari reaksi berikut. Ya, ada HCl ditambah H2O menghasilkan kesetimbangan Cl- ditambah H3O+. Jadi nanti langkah yang pertama kalau kalian diberi reaksi kayak gini, itu adalah pasangkan atom yang sejenis itu selain atom H, karena nanti atom H dia sebagai uang atau dia yang kita donor dan terima nanti atau serah terimakan nanti dia. Ya, jadi langkah yang pertama kita pasangkan. Berarti nanti kalau HCl, karena ada Cl, berarti kita pasangkan dengan yang ada Cl. Berarti nanti Cl-nya ini kita pasangkan dengan Cl-nya ini. Habis itu H2O atau O-nya ini kita pasangkan dengan yang ada O-nya. Tadi kakak bilang bahwa jumlah H pada asam itu lebih besar atau lebih banyak dari jumlah H pada basa. Berarti kita bandingkan yang sudah kita pasangkan tadi. Mana yang lebih banyak antara HCl sama Cl- untuk H-nya itu adalah HCl. Jadi HCl itu nanti dia disebut sebagai asam dan Cl-nya itu dia disebut sebagai basa. Ya, antara H2O dengan H3O+, yang lebih banyak adalah H3O+. Jadi dia dikatakan sebagai asam, pasangannya itu adalah basa. Jadi nanti sebelah kanannya tinggal kalian isi konjugasi aja, konjugasi. Ini juga sama, jadi tinggal ditulis konjugasi. Jadi kalau nanti ditanya siapa pasangan asam basa konjugasinya, itu adalah antara HCl dengan Cl- dan H2O dengan H3O+. Nah, berikutnya Kak punya contoh soal yang B, yaitu adalah NH3 ditambah H2O menghasilkan kesetimbangan OH- dengan NH4 positif. Caranya masih sama, kalian pasangkan atom selain H, pasangkan atom sejenis selain H, yaitu contohnya antara N dengan yang ada N-nya. Terus antara O dengan yang ada O-nya. Berarti kita serang pasangkan, kita serang bandingkan antara yang sudah kita pasangkan. Berarti antara NH3 dengan NH4. Yang lebih banyak antara mereka berdua itu adalah NH4. H-nya lebih banyak ini. Berarti dia disebut sebagai asam, temennya itu adalah basa. Berarti antara H2O dengan OH-, H2O lebih banyak. Berarti dia nanti H2O disebut sebagai asam, OH-nya nanti disebut sebagai basa. Berarti yang sebelah kanan kita tambahkan konjugasi. Ini juga sama, kita tambahkan konjugasi aja. Berarti kalau dia nanya pasangannya, pasangan asam basa konjugasinya, berarti antara NH3 dengan NH4 positif dan H2O dengan OH-. Ya, mungkin itu untuk soal nomor 1. Nah, soal nomor 2 dia minta adalah tentukan katanya pasangan asam basa konjugasi dari yang A, H2PO4-. Jadi kalau misalkan kakak perumpamaan H2PO4-nya nanti sebagai asam, berarti nanti pasangannya itu adalah basa konjugasi. Jadi nanti bagaimana caranya mencari basa konjugasinya? Berarti sesuai sama yang tadi bahwa dia senyawa asam adalah senyawa yang dapat memberi atau donor H+. Berarti nanti 1H dari H2PO4- ini akan dilepas. Berarti tinggal kalian kurangi H+. Yang awalnya hanya ada 2, kita kurangi 1. Jadilah
H-nya tinggal ada 1. Habis itu PO4. Muatannya berapa? Ini awalnya min. Nah, ditambah min lagi, jadinya dia 2 min. Modelnya seperti itu. Kalau yang B, misalkan H2PO4 min. Nah, kakak anggap dia sebagai basa. Kalau kakak anggap dia sebagai basa, berarti nanti pasangannya itu adalah asam konjugasi. Siapa asam konjugasinya? Jadi nanti asam konjugasinya caranya sama seperti tadi, kita masuk ke teorinya dulu, bahwa dia bilang asam adalah senyawa yang dapat menerima atau akseptor proton. Berarti yang ini tinggal kalian tambah H plus saja. Ya, tinggal tambah H aja. Berarti yang awalnya H-nya 2 ditambah lagi 1, jadilah dia H-nya sebanyak 3. Habis itu PO4. Yang awalnya muatannya min ditambah 1 jadinya hilang atau dia tidak bermuatan. Contoh soal berikutnya, kita menggunakan contoh soal yang C, yaitu adalah H2O ya. H2O. H2O di sini, nah bisa kita anggap dia sebagai asam. Kenapa bisa kita anggap dia sebagai asam? Karena dia masih bisa yang namanya mendonorkan H-nya. Berarti kalau dia bisa mendonorkan H, berarti asam itu nanti pasangannya adalah basa konjugasi. Siapa basa konjugasinya? Berarti nanti caranya tinggal dikurangi aja sama H+. Dikurangi H, berarti sisanya OH. Sisanya OH. Yang awalnya muatannya 0 dikurangi 1 jadinya minus. Ya, sangat mudah sekali. Habis itu yang D, misal kakak punya contoh soal yang D sama kayak tadi, mungkin H2O lagi ya. H2O, perumpamaan kakak adalah H2O nya itu dia sebagai basa. Berarti nanti pasangannya adalah asam konjugasi. Siapa asam konjugasinya? Berarti nanti yang awalnya basa dia menjadi asam, berarti senyawa basa itu adalah menerima satu H plusnya. Berarti kalau dia menerima tinggal ditambah H plus. Kalau dia ditambah H plus, berarti dia akan menjadi hanya nambah lagi 1, berarti jadinya hanya 3O. Yang awalnya 0 ditambah 1 jadinya plus. Berarti nanti H3O plus. Ya, jadi kakak akan buatkan kalian contoh soal yang lain lagi, yaitu adalah soal yang kelima, yaitu adalah soal E. Mungkin kakak punya contoh adalah NO3 min. Nah, di sini NO3 min, apakah kita bisa anggap dia sebagai asam? Nanti jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena tadi kakak bilang dari awal bahwa H plus itu nanti sebagai uang. NO3 dia tidak memiliki H, berarti dia tidak memiliki uang. Jadi dia tidak bisa mendonorkan atau memberikan H plusnya. Otomatis dia hanya bisa menerima aja. Kalau dia hanya bisa menerima, berarti dia hanya bisa dikatakan sebagai basa saja. Berarti dia hanya bisa dikatakan sebagai basa. Pasangannya siapa? Pasangannya adalah asam konjugasi. Nanti siapa pasangan asam konjugasinya? Berarti yang senyawa basa dia menerima H plus. Kalau dia menerima H plus, berarti tinggal kalian tambahkan aja. Tinggal tambahkan H, jadilah dia HNO3. Yang awalnya muatannya min ditambah 1, berarti dia nanti netral atau tidak bermuatan. Ya. Yang terakhir kakak kasih contoh soal, yaitu adalah NH4 positif. Nah, di sini apakah NH4 positif nanti bisa dikatakan sebagai basa? Nanti jawabannya tidak. Alasannya kenapa? Kalau dia udah bermuatan positif, berarti dia tidak bisa lagi menerima H karena dia dianggap sudah sangat kaya ya. Berarti dia hanya bisa dianggap sebagai asam saja. Berarti kalau dia dianggap sebagai asam, berarti nanti pasangannya adalah basa konjugasi. Siapa basa konjugasinya? Berarti yang awalnya senyawa asam dia mendonorkan satu H plusnya, atau tinggal dikurangi aja H-nya. Jadinya yang awalnya 4 jadilah dia NH3.
Yang awalnya muatannya plus dikurangi 1, berarti dia jadinya 0. Mungkin sekian dulu untuk materi teori yang kedua, yaitu adalah teorinya Brunset-Lowry. Jadi nanti akan kakak lanjut lagi dengan teori yang ketiga, yaitu adalah teori asam basa Lewis. Oke, see you, sampai jumpa.